wabarakatuh. Saya Nilam Sari Afrijuni akan membacakan materi yang poin A dan B. Yang A mengidentifikasi struktur hadis. Secara struktur, hadis terdiri dari dua komponen utama, yakni sanad atau isnad, rantai penutur, dan matan atau redaksi. Contohnya, Musaddad mengabari bahwa Yahya sebagaimana diberikan oleh Syu'bah dari Qatadah dari Anas dari Rasulullah SAW bahwa dia bersabda, tidak sempurna iman seseorang disela kalian sehingga dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama itu sanad. Sanad ialah rantai penutur atau perawi atau periwayat hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis hingga sampai Rasulullah. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Bila diambil dari contoh sebelumnya, karena sanad hadis bersangkutan yaitu Al-Bukhari, lalu Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, Anas, lalu Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis mampu mempunyai beberapa sanad dengan banyak penutur atau perawi bervariasi dalam lapisan sanadnya. Lapisan dalam sanad dinamakan dengan tabaqah. Signifikasi banyak sanad dan penutur dalam tiap tabaqah sanad hendak menentukan derajat hadis tersebut. Hal ini dijelaskan semakin jauh pada klasifikasi hadis. Yang kedua yaitu matan. Matan ialah redaksi dari hadis. Dari contoh sebelumnya, karenanya matan hadis bersangkutan ialah tidak sempurna iman seseorang disela kalian sehingga dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Terkait dengan matan atau redaksi, karenanya yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah: 1. Ujung sanad sebagai sumber redaksi. Apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Yang kedua, matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain. Yang semakin kuat sanadnya, apakah benar yang melemahkan atau menguatkan? Dan kemudian dengan ayat dalam Al-Quran, apakah benar atau bertolak belakang? Yang kedua yaitu urgensi sanad, matan, dan rawi dalam hadis sanad. Sanad menurut bahasa berarti sandaran yang kita bersandar padanya dan berarti dapat dipercaya. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Sanad merupakan keistimewaan umat Islam karena sistem periwayatan ini tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Mengingat urgensi sanad yang penting dalam menjaga dan memelihara keaslian ajaran Islam, maka para ulama membuat teori untuk menguji otentisitasnya dalam sebuah rumusan kesahihan hadis. Rumusan ini mencakup aspek kebersambungan sanad atau ittisal al-sanad, kualitas ketisqan perawi atau adil dan dabit, serta terpelihara dari unsur syaz dan ilat. Dalam aplikasinya, jika sebuah sanad lolos uji persyaratan ini, maka ia disebut sahih al-isnad. Tentu saja ini bukan kesimpulan akhir dari penelitian hadis karena sanad hanyalah salah satu unsur pembentuk hadis. Apabila sanad hadis itu tidak mencapai kriteria sebagaimana ditentukan, misalnya tidak adil, maka hadis tersebut langsung ditolak dan tidak lagi dilanjutkan penelitiannya. Dan jika sanad hadis tersebut berkategori sahih, maka selanjutnya hadis dimaksud akan diperiksa kualitas matannya. Yang kedua yaitu matan. Matan menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Apakah hadis tersebut berbentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, dan takrir atau ketetapan dan sebagainya dari Rasulullah SAW.
Dalam ilmu sejarah, penelitian matan atau naqdu al-matan dikenal dengan istilah kritik intern atau al-naqdu al-dakhili. Faktor-faktor pokok yang mendasari pentingnya matan hadis antara lain: yang pertama, hadis sebagai salah satu sumber otoritatif. Yang kedua, sebagian besar hadis belum tercatat di zaman Nabi. Dan yang ketiga, telah terjadi pemalsuan hadis. Yang ketiga itu rawi. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakil al-hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad hadis pada tiap-tiap tabaqahnya juga disebut rawi. Sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis. Istilah rawi yang pertama sama dengan sanad, yaitu orang yang menerima hadis dan menyampaikannya kepada orang lain tanpa membukukannya. Pada pengertian kedua, rawi lebih cepat disebut mudawin atau orang yang mengumpulkan dan membukukan hadis. Rawi menurut bahasa adalah orang yang meriwayatkan hadis dan semacamnya, sedangkan menurut istilah itu orang yang menukil, memindahkan atau menuliskan hadis dengan sanadnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baiklah, saya Nadifa Ainul Putri akan melanjutkan pembacaan materi yang C, yaitu periwayatan hadis secara lafal, makna, dan meringkas hadis. 1. Periwayatan secara lafal. Untuk penyampaian wahyu Al-Quran, para sahabat menyampaikan secara lafal atau secara harfiah sebagaimana yang mereka terima dari Nabi. Sedangkan untuk menyampaikan hadis tidak demikian. Hal ini disebabkan karena ayat Al-Quran adalah wahyu Allah dan mukjizat yang harus dipelihara. Bukan hanya dari segi makna-maknanya saja, tetapi juga susunan kalimat dan kata-katanya. Hal ini dapat berlangsung karena mukjizat Al-Quran itu telah dijamin pemeliharaannya, orisinitas periwayatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses penerimaan dan periwayatan hadis, para ulama selalu bersikap hati-hati. Kehati-hatian itu pula yang menyebabkan para sahabat tidak gegabah dalam meriwayatkan hadis sebelum mereka meyakini kebenaran lafaz dan ketetapan huruf serta maknanya. Periwayatan lafaz merupakan periwayatan hadis yang redaksi atau matanya sama persis seperti yang diwujudkan Rasulullah. Tentu saja para sahabat bisa melakukan ini, di samping karena bersentuhan langsung dengan sahib al-hadits, juga karena mereka diberikan kecakapan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatnya, mengulang-ulangnya, dan disertai dengan rasa takzim terhadap ajaran yang diajarkannya. Kemudian, periwayatan dengan makna. Menurut Syahudi Ismail, periwayatan maknawi adalah periwayatan hadis yang disampaikan oleh sahabat dengan mengemukakan maknanya saja, tidak menurut lafaz-lafaz seperti yang diucapkan oleh Rasul, tanpa adanya sedikit pun yang menyimpang. Jadi, bahasa dan lafaz hadis disusun oleh sahabat sendiri, sedangkan isinya berasal dari Nabi. Oleh karena itu, banyak hadis yang memiliki maksud yang sama, tetapi dengan redaksi matan yang berbeda. Misalnya, dalam mendeskripsikan tingkah laku Nabi yang disaksikan oleh para sahabat, boleh jadi akan muncul redaksi yang berbeda, meski maksudnya sama. Bahkan karena kemampuan daya tangkap masing-masing sahabat berbeda, maka boleh juga kesimpulannya juga berbeda. Ada golongan yang membolehkan periwayatan hadis bi al-makna secara mutlak. Golongan ini termasuk golongan mustahil, dan pendapat ini yang dilarang karena tidak adanya kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis bisa menimbulkan perubahan-perubahan lafaz yang menyebabkan perubahan makna. Para sahabat Nabi umumnya membolehkan periwayatan hadis dengan makna. Di antara mereka ialah Ali bin Abi Thalib, Abdul Allah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ulama mempersoalkan boleh tidaknya selain sahabat Nabi meriwayatkan hadis secara makna. Abu Bakar bin Ar-Rabi berpendapat selain sahabat Nabi tidak diperkenalkan meriwayatkan hadis secara makna. Menurut Ibnu Arabi, sahabat Nabi diperbolehkan meriwayatkan hadis
secara makna, karena mereka memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi. Yang ketiga, meringkas hadis. Sebagian ulama hadis ada yang melarang secara mutlak periwayatan hadis secara ringkas. Pendapat seperti ini didasarkan kepada prinsip preventif, menghindari terjadinya perubahan atau pergantian makna dari yang semestinya. Sebagian ulama yang lain memberikan toleransi periwayatan hadis secara ringkas untuk para periwayat yang memiliki kompetensi tinggi. Para periwayat yang mendapatkan keringanan ini biasanya telah teruji dengan baik. Mereka terlebih dahulu harus terbukti mampu meriwayatkan beberapa hadis secara utuh. Hal terpenting ketika seorang periwayat tidak menyampaikan hadis secara literal, melainkan hanya secara maknawi, adalah disertai dengan pengakuan. Biasanya seorang periwayat akan mengatakan kama qala an-nabi, atau seperti itulah Nabi bersabda, atau wal lafhu li fulan. Redaksi yang disebut di sini adalah versi si fulan. Ini menunjukkan adanya perbedaan redaksi dalam riwayat, namun maknanya tetap sama. Begitulah cara para periwayat hadis menjaga dan melestarikan sabda dan tradisi kenabian. Kemudian D. Urgensi sifat periwayatan hadis. Urgensi berasal dari bahasa lain yaitu ugre atau kata kerja yang berarti mendorong. Dalam bahasa Inggris yaitu urgent atau kata sifat. Dalam bahasa Indonesia, urgensi yaitu kata benda yang berarti menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita untuk diselesaikan. Saya Hidayat akan meneliti materi yang E dan F. E yaitu tingkatan generasi di bidang periwayatan hadis. Tingkatan periwayatan hadis terkait dengan riwayat yang dibawakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada 7 tingkatan. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim biasa disebut dengan hadis muttafaq alaihi 1, atau hadis yang diriwayatkan oleh Shaykhan atau 2 syekh. Sebagian ulama secara khusus mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antaranya adalah kitab Al-Luqluq wa Al-Marjan fi ma ittafaqo alaihi Shaykhan karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ada juga yang mengumpulkan hadis-hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim khusus dalam bab fikih seperti kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam karya Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim namun sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim atau kriteria penerimaan hadis sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, sesuai dengan syarat Al-Bukhari namun tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang keenam, sesuai dengan syarat Al-Bukhari namun tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang ketujuh, hadis sahih namun tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta tidak sesuai dengan syarat keduanya. Yang F, tokoh-tokoh terkemuka generasi periwayatan hadis. Ada 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berikut nama sahabat Nabi tersebut. Yang pertama, Abu Hurairah, wafat 57 Hijriah. Nama aslinya yang populer di kalangan ulama adalah Abdurrahman bin Syakhar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mencapai jumlah 5.374 hadis. Di balik banyaknya riwayat hadis ini, Abu Hurairah justru baru masuk Islam dan kerap turut serta dalam majelis Nabi sebagai ahlus suffah sejak tahun ke-7 Hijriah. Dalam waktu sekitar 3 tahun, begitu banyak ajaran Nabi yang diriwayatkannya. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, setiap suatu ketika Abu Hurairah pernah berdoa agar diberikan ilmu yang tidak mudah terlupa. Doa ini dinamakan oleh Rasulullah SAW dan menjadi salah satu sebab betapa istimewanya kemampuan hafalan Abu Hurairah. Yang kedua, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, wafat 72 Hijriah. Hadis yang diriwayatkan oleh putra dari Umar bin Khattab ini mencapai 2630 hadis. Abdullah bin Umar di masa
itu adalah salah satu pemuda yang sangat gemar mengikuti Nabi dan meneladaninya secara sesama. Hal-hal yang dilakukan Nabi dan diketahui oleh Ibnu Umar pasti diikuti dengan persis, bahkan mulai dari hal-hal kecil. Ketiga, Anas bin Malik, wafat 91 Hijriah. Disebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik mencapai 2286 hadis. Anas bin Malik ini adalah asisten Nabi dan tentu mengetahui banyak hal yang dilakukan Nabi di rumah dan dalam berbagai kesempatan. Sebagaimana diakui oleh Anas bin Malik bahwa ia membantu Nabi tak kurang dari 10 tahun sejak awal datangan Nabi di Madinah. Yang keempat, Aisyah binti Abu Bakar, wafat 58 Hijriah. Dari sekian istri Nabi, Aisyah inilah yang paling banyak meriwayatkan hadis yang jumlahnya mencapai 2210 hadis. Kisah-kisah mengenai kehidupan pribadi Nabi terkait rumah tangga serta peran Nabi di rumah sebagai suami banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Usia yang masih muda disebutkan menjadi salah satu sebab Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis tentang urusan pribadi Nabi dan keluarga beliau secara gamblang. Yang kelima, Abdullah bin Abbas, wafat 78 Hijriah. Putra dari paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah seorang yang pernah didoakan Nabi, Allahumma alimhul hikmah, ya Allah ajarkanlah padanya, yaitu Abdullah bin Abbas hikmah. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas mencapai 1660 hadis dan fatwa-fatwa darinya paling banyak diriwayatkan generasi setelahnya. Yang keenam, Jabir bin Abdullah, wafat 78 Hijriah. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini mencapai 1540 hadis. Sosok ini adalah seorang pemuda di masa Ansyar yang bersama bapaknya mengikuti Baiat Aqabah. Jabir ini menurut para sejarawan dicatat sebagai sahabat yang paling akhir meninggal di Madinah. Itulah materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.